Ia menyampaikan walaupun dalam kondisi pandemi, investasi baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN tidak berdampak secara signifikan. Berdasarkan triwulan 3 bulan September 2020, realisasi investasi mencapai kurang lebih 6,8 triliun rupiah. Jika dibandingkan pada tahun 2019, sebanyak 7,2 triliun rupiah. Diperkirakan nilai investasi tahun 2020 akan mencapai 7,8 triliun atau meningkat 20% dibanding tahun 2019. Pandemi juga tidak menunjukkan dampak yang signifikan untuk penyerapan tenaga kerja. Di tahun 2020 pada triwulan 3, penyerapan tenaga kerja baru mencapai 16.980 dibandingkan dengan Januari sampai dengan Desember 2019 hanya mencapai 15.396 orang. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan khususnya Provinsi Maluku, ternyata tidak mengurangi investasi penanaman modal dalam negeri atau PDMN di Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Dr. Insinyur Suryadi Sabirin, MSI. Ya, sampai dengan saat ini bahwasanya investasi baik PMDA, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri cukup tidak berdampak secara signifikan. Yang agak berdampak itu adalah dari investasi atau investor penanaman modal asing. Kita perlu saya sampaikan sampai dengan bulan September, artinya triwulan 3 tahun 2020, kita realisasi investasi kita sudah mencapai lebih kurang 6,8 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 7,2 triliun. Jadi kalau diperkirakan, karena data kami lagi direkap sekarang ini, kalau kami melihatnya bisa realisasi investasi di Provinsi Maluku di masa pandemi malahan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan tahun 2019. Kami perkirakan bisa mencapai 7,8 triliun atau dia meningkat sekitar 20% dibanding dengan tahun 2019. Di sisi lain juga dampaknya adalah dari pandemi ini juga tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada semester pada triwulan 3 tahun 2019, triwulan 3 pada tahun 2020, penyerapan tenaga kerja baru di tahun 2020 ini sampai dengan triwulan 3 itu adalah mencapai 16.980 dibanding dengan 31 Desember sampai dan Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2019 hanya mencapai 15.396 orang. Yang mana berdasarkan izin yang dikeluarkan sampai dengan semester 1, jadi sampai dengan bulan 30 Juli 2020 itu izin yang dikeluarkan sebanyak 649 izin. Kami perkirakan izin ini nantinya sampai dengan akhir tahun 2020 bisa mencapai sekitar 1.200-an izin yang dikeluarkan. Ini artinya apa? Ini berdampak karena sektor unggulan di Provinsi Maluku itu adalah sektor perikanan. Oleh karena itu, sektor perikanan mendapatkan porsi hampir 50% dari jumlah izin yang dikeluarkan adalah beralokasi pada izin sektor perikanan.